Pembacaan renungan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-40 yang perikopnya yaitu angin ribut diredakan. Pada waktu itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan dapat melakukan dalam hidup sehari-hari. Dari pembacaan ini kita akan belajar di bawah satu tema perenungan, yaitu kuat dalam goncangan. Kuat dalam goncangan. Goncangan itu sering terjadi dalam kehidupan kita manusia. Dan tidak ada orang yang kebal terhadap goncangan. Tidak ada orang yang dalam perjalanan hidup ini dia lewati tanpa ada persoalan, tanpa ada tantangan, tanpa ada goncangan, tanpa ada badai. Yang pasti selama kita hidup di dunia, badai itu ada, tantangan itu pasti ada, goncangan itu pasti ada. Entahkah itu dia goncangan tentang ekonomi, entahkah itu goncangan tentang kesehatan, entahkah itu goncangan tentang pekerjaan, karir, goncangan dalam rumah tangga, dan lain-lain dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan bagi kita pada pembacaan saat ini, yaitu hal yang pertama, hidup setia dengan Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah. Hidup setia dengan Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dalam keseharian hidup selama perjalanan pelayanannya Tuhan, mereka ada bersama-sama, mereka merasakan kebersamaan, mereka menikmati kebersamaan dalam pelayanan dan dalam persekutuan dan lain-lain sebagainya. Kesetiaan mereka tidak diragukan sepanjang mereka mengikut Tuhan. Apa yang Tuhan buat, mereka saksikan dan mereka sendiri menjadi penyalur daripada berita-berita indah kebenaran yang Tuhan sampaikan dan yang Tuhan buktikan. Bahkan mereka pun diberi kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Tuhan. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, kendati seperti demikian, tidak berarti bahwa murid-muridnya atau para rasul-rasul Tuhan, mereka harus hidup bebas dari masalah. Tidak berarti bahwa itu menjadi satu dasar atau menjadi alasan untuk mereka tidak diperhadapkan dengan persoalan kehidupan. Murid-murid Tuhan diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai keadaan kondisi. Bahkan ketika mereka berlayar, yang mana di dalam perahu itu Yesus pun ada. Pembacaan firman Tuhan menjelaskan bahwa mereka diperhadapkan dengan badai. Mereka diperhadapkan dengan tantangan dalam pelayaran mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, badai Tuhan izinkan bukanlah untuk melumpuhkan iman murid-murid. Badai Tuhan izinkan bukan untuk membuat murid-muridnya meninggalkan dia.
Badai diizinkan Tuhan bukan untuk membinasakan, tetapi badai Tuhan izinkan untuk murid-murid alami dan hadapi secara langsung ketika mereka ada dalam perahu bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah satu proses atau untuk memproses hidup mereka. Iman mereka semakin kuat, semakin dewasa, dan memahami tentang sikap yang tepat bila badai itu menerpa kehidupan mereka, yaitu untuk mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami badai, yang tidak pernah berhadapan dengan tantangan hidup? Entahkah itu tantangan yang berat, entahkah itu tantangan yang ringan, entahkah itu tantangan soal ekonomi, tantangan hidup rumah tangga, tantangan dalam hidup masa muda, tantangan dalam pekerjaan, pelayanan, persekutuan, dan lain-lain sebagainya. Tuhan izinkan, bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk membuat kita jauh dari Tuhan, tapi justru dari tantangan itulah kita diajar untuk bagaimana menyikapi, untuk bagaimana kita menghadapi masalah dan pergumulan serta persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Yang Tuhan mau adalah kita mengandalkan Tuhan. Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa ikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang yang setia berdoa, orang yang setia membaca firman Tuhan, orang yang setia dalam pelayanan, orang yang setia di dalam berbuat baik, tidak berarti bebas dari masalah. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akrab dengan Tuhan, semakin kita menyatukan hati kita dengan Tuhan, tantangan itu semakin keras kita hadapi dalam hidup ini. Apa sebab? Karena Tuhan sayang kita. Tuhan mau memproses hidup kita. Tuhan mau membuat kita untuk lebih memahami dan mengerti bahwa mencapai kedewasaan iman tidak terjadi secara instan, tapi harus melewati ujian, melewati proses, sehingga kita bisa dinyatakan naik kepada tingkat yang lebih dewasa, ke tingkat yang lebih tinggi lagi dalam iman. Hal yang kedua, selain tentang hal bahwa hidup setia dengan Tuhan tidak berarti bebas dari masalah. Hal yang kedua adalah dalam masalah harus tetap memiliki sikap yang benar atau positive thinking atau berpikir yang positif. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak berpikir yang negatif seperti murid-murid terhadap Tuhan Yesus saat itu. Pada ayatnya yang ke-38 bagian terakhir, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Murid-murid melihat besarnya masalah dan mulai berpikir yang negatif, berpikir secara negatif terhadap sikap diamnya Tuhan saat itu. Dengan melihat kepada badai yang ada, mereka katakan, Tuhan, engkau sungguh tidak peduli kalau kita binasa. Saudara yang diberkati Tuhan, murid-murid goncat badai itu. Murid-murid hanya melihat besarnya badai, tetapi tidak melihat kepada kuasa dan kehadirannya Tuhan di dalam perahu itu. Dalam tenang dan dalam diamnya Tuhan, murid-murid berpikir, bahkan murid merasa bahwa Tuhan seolah tidak peduli. Terkadang hidup kita seperti itu. Ketika kita ada dalam persoalan kehidupan, ketika kita ada menghadapi pergumulan berat, ketika ada tantangan hidup yang kita hadapi, ketika ada persoalan yang besar yang kita rasa bahwa itu sudah di luar kemampuan kita, kita mulai berpikir, Tuhan sungguh tidak baik. Tuhan telah tinggalkan kita, Tuhan telah membelakangi kita, Tuhan tidak peduli dengan kita, Tuhan tidak melihat keadaan kita. Kita mulai mereka-reka tentang Tuhan dari sisi negatifnya kita. Tapi kita tidak mau melihat kepada makna dari semua itu. Kita tidak pernah mau menggali, tidak pernah mau memahami, kita tidak mau peka dan tidak pernah peka tentang suara Tuhan, tentang cara kerjanya Tuhan untuk membawa kita kepada proses yang lebih dewasa lagi.
firman Tuhan mengajak kita supaya kita jangan berpikir secara negatif, jangan bertindak secara negatif. Saudara-saudara, ada contoh. Adam, ketika dia diperhadapkan dengan persoalan kehidupan, Adam, dia menjadikan atau melempar kesalahan itu kepada Tuhan. Perempuan yang engkau tempatkan dalam taman. Jadi seolah-olah Adam mengatakan bahwa Tuhan salah menempatkan Hawa. Tuhan salah telah menempatkan perempuan di sisinya. Kalau tanpa Hawa mungkin dia tidak akan pernah berdosa. Dia tidak akan pernah jatuh ke dalam pencobaan. Dia tidak akan pernah diperhadapkan dengan kesulitan hidup. Seolah-olah menurut Adam, Tuhanlah penyebab kejatuhan mereka dalam dosa. Adam salahkan Hawa sebagai pembawa malapetaka atau dosa bagi hidupnya. Saudara-saudara, harusnya kita seperti Ayub yang tidak pernah salahkan Tuhan. Walau goncangan hebat, badai hidup begitu berat, persoalan begitu besar yang dia hadapi. Dan ketika istrinya berkata, masihkah engkau mau taat dan setia kepada Tuhanmu? Kutukilah dan matilah. Kutukilah Allahmu dan matilah. Apakah Ayub mengindahkan saran usul daripada istri yang adalah perempuan yang paling dia cintai? Tidak. Ayub justru berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah engkau hanya mau menerima yang baik saja sedangkan yang buruk engkau tidak pernah mau menerima? Di dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir mulutnya. Ayub, dia tetap berpikir yang positif. Bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hal yang ketiga, sebagai bagian yang terakhir. Kuasanya Tuhan tidak pernah berubah. Saudara-saudara, terkadang kita merasa, stok kuasanya Tuhan habis. Terkadang kita mengatakan bahwa, oh Tuhan, persoalan hidup saya jauh lebih besar. Persoalan saya teramat dahsyat, besar, hebat. Goncangan yang saya hadapi sangat hebat, sangat keras. Apakah kuasanya Tuhan mampu untuk menyelesaikan? Mampukah Tuhan untuk menghalau atau menghentikan badai itu? Saya mau katakan, Tuhan mampu. Dan tidak ada sesuatu apapun yang kebal terhadap Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun di bawah kolong langit ini termasuk goncangan hidup, masalah hidup yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Termasuk corona. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Badai, goncangan Tuhan izinkan. Tetapi kuasanya menyertai kehidupan setiap orang yang tetap percaya kepadanya. Asalkan betul-betul kita percaya, kita yakin, dan kita memiliki pengharapan yang tidak pernah putus kepada Tuhan. Kita mau gantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita mau berkata, tanpa Tuhan saya tidak mampu. Tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Tanpa Tuhan hidup saya binasa. Dan karena itu dalam persoalan kehidupan, saya menggantungkan seluruh kehidupan itu hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Paulus dalam goncangan, ketika dia dipukul, ketika dia diperlakukan dengan tidak adil karena dia mempertahankan iman dan kebenaran Injil itu. Bahkan dia sampai dihantar masuk ke balik terali besi. Adakah Paulus berkata bahwa Tuhan tidak baik? Adakah Paulus berkata bahwa lebih baik saya ada pada kehidupan yang lama daripada mengikut Tuhan? Kehidupan yang lama saya aman, saya nyaman, saya ada pada zona nyaman. Tapi ikut Tuhan kok justru bermasalah. Paulus tidak pernah menyesali hal itu. Paulus dia menjaga pikirannya, dia jaga hatinya, dia jaga bibir mulutnya, dia jaga seluruh kehidupannya supaya tetap setia kepada Tuhan. Paulus tidak berpikir yang negatif tentang Tuhan. Justru Paulus dia berkata bahwa
Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku berlari-lari, mengarahkan pandanganku kepada tujuan yang pasti, yaitu kepada panggilan daripada Allah, panggilan sorgawi, untuk pergi menerima mahkota kehidupan. Itulah Paulus. Bahkan dia berkata, semua yang telah berlalu, hidup lamaku ku anggap rugi karena Kristus telah membuang-buang waktu, telah menghabiskan segala waktu, pikiran, dan perjalanan hidupnya kepada hal-hal yang sia-sia. Setelah dia mengenal Kristus, dia merasa bahwa satu kebahagiaan dan keuntungan yang terbesar, bahkan kebahagiaan tersendiri, kalau dia ada dalam tantangan atau dalam ujian yang dia hadapi. Marta dan Maria, ketika mereka berduka, ketika Lazarus saudara mereka meninggal, mereka berduka. Ada kuasa Tuhan menyertai mereka. Ada kuasa Tuhan yang menghibur. Ada kuasa Tuhan dinyatakan yang membangkitkan iman mereka, yang menghidupkan jiwa mereka, yang menyemangati mereka, yang membuat mereka lebih berpengharapan penuh kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan kehidupan, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang terburuk sekalipun, adakah kita berkata bahwa Tuhan Yesus Maha Baik dan Tuhan Yesus tetap baik dalam segala musim kehidupan, dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Corona membuat kita takut, membuat semua orang pada khawatir, takut. Tetapi ingat, tidak ada satu virus pun yang kebal terhadap Tuhan. Tidak ada satu persoalan hidup, tidak ada satu kondisi yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Dan kalau Tuhan masih izinkan untuk kita ada di dalam pergumulan yang besar tentang pandemi COVID-19, itu artinya Tuhan mau supaya kita lebih lagi mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita lebih lagi mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kalau pemerintah arahkan kita lewat protokol kesehatan, protokol pemerintah untuk tinggal di rumah, diam di rumah, itu artinya Tuhan mau untuk kita lebih menghemat waktu dari kesibukan-kesibukan yang tidak ada pentingnya, tidak amat sangat penting di luar. Karena terkadang jujur atau tidak, sadar atau tidak, kita banyak membuang-buang waktu di luar rumah. Syukur kalau kita pergi keluar rumah itu untuk pekerjaan, untuk pelayanan yang memberi keuntungan bagi orang lain dan bagi diri kita. Tetapi tidak bisa kita bohongi kenyataan, tidak bisa kita menipu diri kita bahwa ada begitu banyak waktu yang kita buang di luar bersenang-senang, untuk kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak memberi keuntungan, tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak membangun. Karena itu, lewat pemerintah, kita diarahkan untuk selalu ada di rumah. Dan ketika kita ada di rumah, Tuhan mau kita pergunakan waktu itu untuk kita lebih banyak mencari Tuhan, untuk kita lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan, untuk kita lebih banyak belajar dari firman Tuhan supaya iman kita dikuatkan, untuk kita lebih banyak waktu berjumpa dengan Tuhan, banyak waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, untuk memiliki banyak waktu dan kesempatan membuka akses hubungan kita dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita semakin hari semakin dikuatkan. Pandemi COVID-19 ada dalam pengendaliannya Tuhan. Tuhan mampu kendalikan itu. Dan Tuhan
kuasanya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kalau pada masa-masa yang lalu Tuhan kuatkan kita, Tuhan ada dan kuasanya dibuktikan. Hari ini pun kuasanya dibuktikan. Atau masalah hidup rumah tangga kita. Masalah hubungan dalam rumah tangga. Hubungan orang tua dengan anak. Hubungan suami dengan istri. Hubungan pasangan masa muda. Atau pekerjaan, karir kita, pelayanan kita. Ketika ada tantangan di dalam semua itu, Tuhan sedang izinkan kita untuk mengalami proses itu. Masuk ke dalam satu proses yang mana proses itu membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih dekat, kepada kedewasaan iman, kepada kekuatan dalam pengharapan kepada Tuhan, dan kepada satu kesadaran yang pasti bahwa kita tahu, kita simpan rasa bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami ketika kami diperhadapkan dengan persoalan dan goncangan kehidupan. Kami diingatkan oleh Tuhan, kami disadarkan oleh Tuhan bahwa goncangan itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi goncangan itu adalah Tuhan izinkan supaya kami datang kepada Tuhan. Kami belajar untuk mencari Tuhan. Kami belajar mengandalkan Tuhan. Dan kami boleh belajar untuk menggantungkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau jujur di hadapan Tuhan. Banyak kali ketika persoalan hidup kami alami, ketika persoalan hidup, badai hidup kami hadapi, terkadang kami salah di dalam bersikap dan bertindak. Terkadang kami buntu, kami tidak punya jalan keluar. Terkadang kami putus asa, terkadang kami berdiam diri bukan untuk mencari Tuhan, tetapi berdiam diri sembari juga kami mau menjauhkan diri dari Tuhan. Ampuni kami kalau kami salah di dalam bersikap, kalau kami salah di dalam berpersepsi terhadap kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Kami minta ampun kepada Tuhan. Masing-masing kami punya masalah hidup. Masing-masing kami punya persoalan hidup yang berbeda-beda dan bervariasi. Tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu melakukan perkara besar, mampu menyelesaikan dan memampukan kami untuk menghadapi persoalan kehidupan itu. Kami bangga karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami bangga karena kami punya Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Bahkan kami bangga karena kami punya Tuhan yang menopang kami dan memberi kekuatan kepada kami. Bahkan kami bangga karena Engkau sendiri berkata bahwa di dalam segala perkara kehidupan kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masalah hidup rumah tangga, masalah hidup muda-mudi, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Bahkan masalah kesehatan dan masalah dunia global tentang pandemi COVID-19, kami percaya semua ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan mampu untuk menyelesaikan, dan Tuhan mampu untuk halaukan virus itu. Bahkan Tuhan mampu untuk menopang kami tetap berdiri tegak di dalam Tuhan ketika kami berhadapan dengan masalah-masalah hidup itu. Kuatkan setiap rumah tangga Kristen, kuatkan jemaat yang kami layani. Bahkan ya Tuhan, kuatkan keenam saudara terkasih hamba dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam pergumulan dan pekerjaan serta kebutuhan hidup. Mereka bergumul untuk istri mereka yang sakit, mereka bergumul untuk suami mereka dalam usaha, mereka bergumul untuk anak-anak mereka, mereka bergumul untuk segala sesuatu dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, semua ada dalam kendalinya Tuhan, semua ada dalam pusat perhatian dan cintanya Tuhan. Mampukan mereka untuk menemukan jawaban Tuhan dengan lebih hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman, dan kami percaya masing-masing kami dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan, dan kami dikuatkan dalam pengharapan kepada Tuhan. Pelayanan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.